Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas tentang domain dan range dari sebuah fungsi. Nah, domain sebuah fungsi itu fokusnya di daerah asal ya. Fokusnya itu kita nanti lihat sumbu X. Nah, kalau misalnya range sebuah fungsi, itu daerah hasil, kita fokus lihat sumbu Y. Jadi, di pertemuan sebelumnya kan udah dikaji ya jenis-jenis fungsi itu apa aja. Ada linear, ada kuadrat, ada rasional irasional. Nah, dari sana kalian tahu linear itu seperti apa, kuadrat seperti apa, rasional seperti apa, irasional seperti apa. Oke, jadi kalau domain fokus sumbu X, kalau range atau daerah hasil fokus lihat sumbu Y. Oke, yang pertama ke fungsi linear. Nah, fungsi linear itu ya ciri khasnya kalau dari persamaan, dia pangkatnya X-nya tuh pangkat 1. Kalau misalnya dari gambarnya tuh gambar lurus ya. Ini nih. Ini pangkat 1 dari persamaan, ketebalan. Dari persamaan pangkat 1, kalau dari gambar dia lurus. Nah, domainnya gimana? Domain dari fungsi. Nah, mengangkat fokus di sumbu X. Nah, kalau misalnya kalian lihat sumbu X-nya, ini kalau 2X dengan gambar Libra segini, kalau kita lihat sumbu X segini, aja apakah sepanjang sumbu X-nya. Kalau kalian GeoGebra, coba ke selalu ada gambarnya gitu. Terus tarik ke kiri, apakah selalu ada gambarnya? Nah, kalau kalian lihat di GeoGebra, silahkan cek gambar 2X tambah 1. Itu tuh mau tarik ke kanan atau ke kiri, selalu pasti ada gambar gitu. Nah, makanya karena setiap sumbu X selalu ada gambarnya, maka domainnya adalah R, yaitu keseluruhan bilangan real yang ada di sumbu X, seperti itu. Nah, kalau range gimana, Til? Range fungsi tersebut kita fokus di sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y, lihatnya yang ini, coba tarik ke atas sama ke bawah. Nah, kalau ke atas sama ke bawah, cek selalu ada gambarnya atau enggak. Kalau selalu ada gambarnya, berarti range-nya juga sama, R. Nah, coba lihat di GeoGebra, silakan gambar 2X tambah 1, terus selalu tarik ke atas dan ke bawah, dan itu selalu ada gambarnya. Nah, makanya kesimpulannya, untuk fungsi linear, itu baik domain atau range-nya itu selalu R, yaitu semua bilangan real yang ada di sumbu. Seperti itu, cara ngecek domain sama range ya. Nah, sekarang kita ke fungsi kuadrat. Ciri khas fungsi kuadrat dari segi gambar, dia melengkung. Udah bagus banget jawabannya di tugas yang sebelumnya. Jadi, kalau disajikan gambar yang lurus sama yang ngelengkung, udah jelas ini linear, gitu kan. Yang ini kuadrat, udah jelas gitu ya. Terus dari ciri khas persamaannya, kalau kuadrat ada pangkat 2. Kalau linear pangkatnya pangkat 1 ya. Nah, itu. Nah, terus kita akan ngecek gimana domain. Domain itu kan lihat dari X ya. Nah, kalau lihat dari sumbu X, berarti sepanjang ini. Nah, kalau kalian tarik di GeoGebra ke kanan maupun ke kiri, coba lihat apakah selalu ada gambarnya. Nah, ini kan 4 ke sini kan, dia pasangan sini 5. Ini karena kepotong aja, saya potong aja gambarnya cuma segini. Ini kalau kita lihat, dia tuh selalu ada gambarnya. 5, 6, selalu ada gambarnya. Terus ke atas, ke terus gitu. Silahkan cek di GeoGebra. Untuk ke kiri juga sama, 0 ada pasangannya. Negatif 1, ke sini itu adanya. Nanti ini gambarnya tuh. Tuh gitu. Selalu ada gambarnya. Nah, makanya untuk fungsi kuadrat, domainnya tuh adalah bilangan real. Bilangan yang, semua bilangan yang ada di sumbu X. Ya, itu domainnya. Nah, sekarang kita akan lihat range-nya. Range atau daerah hasil itu bisa dilihat di sumbu Y. Berarti kita lihat dari atas ke bawah. Nah, sekarang kalian lihat nih untuk gambar untuk
rank ya. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk rank, berarti kita lihat fokusnya di atas sama bawah, karena sumbu Y. Nah, ini coba lihat. Gambar itu ya, kalau tarik ke atas, dia nggak terbatas. Berarti terus sampai tak hingga gitu. Nah, kalau ke bawah, gambarnya tuh cuma sampai sini. Ke bawah nggak ada, ke bawah gambar. Coba cek di gambar x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, berarti ranknya tuh apa? Ranknya itu adalah semua bilangan real dari negatif 1. Berarti dimulainya tuh dari negatif 1 ke atas. Nah, karena ini sumbu Y, berarti ranknya tuh Y lebih dari sama. Jadi dari negatif 1 ke atas gitu. Itu kalau lihat dari gambar. Kalau gambarnya ada, mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak lihat gambar, cuma lihat persamaan, itu gimana? Nah, coba kita cek negatif 1 itu sebagai apa? Dia tuh titik puncak ya. Ini kalau puncaknya di bawah, dia tuh ada di bawah titik puncak. Titik puncak tuh bisa di bawah, di atas gitu. Nah, kalau dilihatnya dari persamaan gimana? Nah, coba buka lagi materi-materi SMP untuk ngecek titik yang ada di puncak itu. Yang pertama, kita harus nyari pasangan si X-nya dulu. Ini kan X-nya 2 ya, dapat 2 dari mana? Untuk mencari titik puncak ya. Kita harus tahu sumbu simetrinya nih. Nah, X-nya simetri dari, nah, min rumusnya ini, min B per 2A. Nah, B sama A-nya itu apa? Jadi persamaan kuadratnya itu berbentuk AX tambah BX tambah B. Nah, jadi dari sini didapat ya, A-nya 1, B-nya 2. B-nya berapa nih? Negatif 4 ya. B-nya negatif 4. C-nya 3. Nah, jadi kita dapat sumbu simetrinya jadinya min B. Berarti min dari min 4 per 2A. 2 kali 1. Berarti min kan jadi positif ya. 4 bagi 2. Dapat sumbu simetrinya ada di 2. Nah, nanti kita tinggal cari pasangan Y-nya dengan cara apa? Mensubstitusi 2 ke persamaan kuadratnya. Jadi ke X kuadrat min 4 X-nya dengan 2. Jadinya 2 kuadrat 4 kali 2 tambah gitu. Jadinya 4 kurang 8 tambah 3. 4 kurang 8 kan negatif 4. Negatif 4 tambah 3 jadinya. Nah, jadi ini yang menentukan rank si titik puncak tapi bagian Y-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya gambar, kita lihat dari persamaan juga bisa. Cari titik puncak, cari X, nanti lihat pasangannya berapa. Kalau ini di negatif 1, berarti Y lebih dari sama dengan negatif 1 gitu ya. Nah, apakah selalu lebih dari sama dengan? Nah, nanti akan kelihatan di tugas ya. Apakah selalu lebih dari sama dengan, ataukah bisa jadi kurang dari sama dengan? Oke, nanti kelihatan di tugas.